Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa kafa. Assalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadinil Mustafa wa ala alihi wa sahbihi ahli sidqi wal wafa. Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Hadratal muhtaramin, para masyayikh, para kiai, para habaib, alim ulama, tokoh agama, tokoh masyarakat, para sepuh bini sepuh, takmir masjid dan musola yang saya muliakan, para pejabat yang berkenan hadir dalam semua tingkatannya yang saya hormati, segenap panitia pengajian dalam rangka Isra wal Mi'raj Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di halaman Masjid Baitus Salam, Ponpes Api Mambaul Huda, Bimorejo, Wongsorejo, Kabupaten Banyuwangi. Bapak Ibu warga masyarakat Banyuwangi rahimakumullah. Ular. Mari kita akhiri pengajian dengan mengucapkan hamdalah. Ada apa, Bu? Tenang, harap tenang. Dimohon tenang. Cek, bisa dimulai, Bu? Ada apa? Ular. Mesti. Itu pasti ularnya ular cowok. Karena dia tahu lubangnya ular. Shallu ala Nabi Muhammad. Ada gajah makan semangka, makan roti, minumnya susu. Selamat berjumpa dengan Gus Miftah, Presiden para pendosa. Hai orang Banyuwangi, I love you. Tolong banser dan di depan semuanya duduk. Jangan sampai pantatmu menghalangi wajahku. Bapak Ibu hadirin sekalian yang dimuliakan oleh Allah. Ada burung terbang tinggi. Saat dia terbang, kemudian dia terjatuh di kubangan. Ketika dia berada di dalam kubangan dan comberan, dia merasakan tubuhnya kedinginan. Sesaat kemudian datang lewat seekor sapi, mengeluarkan kotoran, jatuh tepat di atas tubuh si burung. Ketika kena kotoran sapi, sang burung merasa hidupnya paling nestapa sedunia. Kenapa? Sudah jatuh tertimpa teletong. Tapi beberapa saat kemudian ketika dia merasakan kotoran sapi yang berada di atas tubuhnya, dia merasa hangat karenanya. Mergo teletong niku lak tasih anyar niku biasane anget.
Lara percaya mungkin kundur mang coba. Tapi kemudian datang seekor kucing yang menjilati tubuh si burung ini dari kotoran sapi. Saat itu kucingnya berpikir, mohon maaf, saat itu burungnya mikir, ini pasti kucing akan menyelamatkan saya. Tapi apa yang terjadi? Setelah burungnya bersih dari kotoran sapi, burungnya dimakan oleh kucing. Bapak Ibu, apa pelajaran yang bisa kita ambil? Kotoran sapi yang dianggap jelek ternyata memberikan kehangatan. Sementara kucing yang dianggap baik tapi justru akhirnya menjerumuskan, menyengsarakan. Seringkali kita berpikir di dunia adalah untung dan rugi. Membenci sesuatu yang baik menurut Allah dan mencintai sesuatu yang buruk menurut Allah. Padahal seharusnya apa? Ketika kita melihat segala sesuatu harusnya menggunakan kacamatanya Allah, bukan kacamata kita sendiri. Kenapa? Karena kalau menurut kacamatanya Allah tidak akan pernah salah, kacamatanya manusia banyak yang salah. Tapi celakanya apa? Banyak di antara manusia lebih percaya dengan pandangan manusia dibandingkan pandangannya Allah. Lebih takut kiranya kita melanggar aturan manusia dibandingkan kita melanggar aturan Allah. Lebih takut kiranya kita jadi omongan manusia dibandingkan kita menjadi omongannya Allah. Disitulah kemudian kita diingatkan, bagaimana kemudian cara mencari komunitas terbaik menurut Ibnu Athaillah As-Sakandari. Kebetulan saya itu orang yang sangat ngefans dengan Shahibul Hikam. Ibnu Athaillah As-Sakandari. Sampai anak saya kasih nama Athaillah. Nama anak saya Mufti Athaillah Shahibul Atqiya Maulana Habibur Rahman. Kenapa Mbak? Terlalu panjang? Anak-anakku dewe, sing kelon ya aku dewe, sing ragati ya aku dewe, kok sing cerewet cangkemmu? Cuman saya sarankan keluarga muda kalau Anda punya anak pengen ngasih nama anak Arab, tolong konsultasi dengan mereka yang tahu bahasa Arab. Jangan sampai sembarangan justru membuat malu si anak. Saya punya tetangga pamer sama saya, Pak Kiai anak saya namanya Arab. Siapa Pak? Muhammad Jahannam. Nah Bapak Ibu, Ibnu Athaillah As-Sakandari, beliau mengatakan apa? Supaya kita tidak salah jalan. La tashab man la yunhiduka haluhu wala yadulluka 'alallahi maqaluhu. Janganlah bersahabat dengan orang yang tindakan-tindakannya tidak membuat kamu rajin dan perkataannya tidak membuat kamu ingat dengan Allah. Saya ulangi kata Ibnu Athaillah, jangan bersahabat dengan orang yang tindakan-tindakannya tidak membuat kamu terengginas dan rajin dan perkataan-perkataannya tidak mengingatkan kamu dengan Allah. Kenapa? Kalau kita tidak punya sahabat dengan sifat seperti itu, kita pasti salah jalan. Maka saya sering bilang, kenapa orang yang membersamai Kanjeng Nabi itu namanya sahabat? Orang yang hidup di zaman Nabi dan dia mengikuti ajaran Nabi, namanya sahabat. Ada orang yang hidup zaman Nabi tapi tidak mengikuti ajaran Nabi, dia bukan sahabat. Tetap saja menjadi kafir Quraisy. Nah, Bapak Ibu, bedakan antara teman, pacar, dan sahabat. Apa bedanya teman, pacar, dan sahabat? Teman itu adalah 1000 orang yang datang di saat kita senang. Siapa itu pacar? 1 orang yang bisa membuat melupakan kita 1000 orang. Siapa itu sahabat? Yang kita cari bukan teman, yang kita cari bukan pacar, tapi yang kita cari adalah sahabat. Siapa itu sahabat?
satu orang yang tetap bertahan di saat 1001 orang meninggalkan kita. Makanya saya bilang, seorang sahabat yang memahami air matamu itu jauh lebih baik dibandingkan 1000 orang yang hanya bisa melihat canda dan tawamu. Masuk? Maka di saat dulu saya punya kawan, si botak Deddy Corbuzier, dihajar gara-gara dia menampilkan podcast seorang banci dari Jerman, namanya Ragil. Deddy Corbuzier dihajar habis-habisan, bahkan ada gerakan unsubscriber Deddy Corbuzier. Saya datang kepada dia. Dia peluk saya, dia bilang, Gus, semua orang meninggalkan saya, kenapa Anda mendekat? Saya bilang, botak dengerin. Persahabatan itu seperti mata dan tangan. Mata menangis, tangan mengusap, tangan terluka, mata menangis. Maka saya bilang, kesenangan bisa dibeli, tapi orang menyenangkan susah untuk dicari. Betul? Maka ingat, quote saya malam hari ini untuk mengawali pengajian hari ini. Kamu ingat, kamu catat baik-baik. Jika kamu tak bisa menjadi pensil untuk kebahagiaan orang lain, jadilah penghapus untuk menghapus kesedihan orang lain. Maka saya berdoa sama Allah, mudah-mudahan malam hari ini kehadiran kita di majelis ini, semua yang sakit disembuhkan. Semua yang sedih disenangkan. Yang sempit diluaskan. Yang susah dibahagiakan. Yang berhajat dikabulkan, yang jomblo segera dinikahkan. Ada yang jomblo di sini? Saya doakan sejomblo-jomblonya kalian segera berakhir. Amin. Di mana berakhirnya? Kalau tidak di pelaminan, minimal di pemakaman. Saya itu sebenarnya mau minum kopi dulu. Tapi kok ya tutup peping, jijik. Saya itu paling alergi lihat warna pink. Kenapa saya harus ngopi dulu, Pak? Karena hidup itu butuh inspirasi, bukan halusinasi. Di sini ada yang jilbabnya pink ternyata. Secangkir wedang kopi, wis kebacut dipikir rasido dirabi. Sakno. Maka Bapak Ibu, izinkan malam hari ini kita bersama-sama ngaji, yang kebetulan acara ini besok akan ditayangkan di acara Jalan Dakwah Gus Miftah, yang tayang setiap Sabtu dan Minggu jam 12 siang di BTV. Itu kameranya yang besar-besar itu, termasuk lampu-lampu ini. Ini dari anak-anak BTV itu. Jadi spesial untuk orang-orang Wongsorejo. Nah, besok acara ini saya tayangkan di acara TV Nasional Jalan Dakwah Gus Miftah. Tepuk tangan untuk Wongsorejo. Bapak Ibu yang saya muliakan, iki menungsone neng diwae to iki. Neng kene ya ana wong to iki. Lah saya tadi sana bingung, Bu, sudah baru masuk kok banyak orang, saya nggak lihat panggungnya di mana. Saya khawatir yang di sana hanya dengar suara nggak lihat wujud. Sing ana suarane ora ana wujude jenenge entut. Kan ada lagunya orang Banyuwangi itu. Sun sembore semiki Mas yo tau dan jero ati ana suarane ra ana wujute ento jenenge. Kayak zaman dulu, Pak, orang ngaji cuma mendengarkan radio. Ada suaranya, nggak ada wujudnya, nggak jelas ini kiainya siapa. Berarti gurune Anton.
Nah, entut itu sifatnya apa? Fitnah. Sing entut sopo, sing mambu sopo. Lah saya ditanya sama santri saya, lah guru entut mondoknya teng pundi, Bah? Kalau gurunya entut mondoknya di mana? Al-Ma'hadus Salafiyah As-Silitiyah. Silitiyah. Ini sayangnya satu ini, orangnya banyak seperti ini, soundnya kurang kenceng. Maklum sound murahan. Bukannya soundnya yang murah, tapi panitianya yang nggak punya anggaran. Jadi kalau ngomong harus ngeden nih. Sound yang bagus itu kita ngomongnya cuman pelan, suaranya banter. Ini kita teriak nggak ada suara. Itulah bedanya sound system sama cewek. Apa bedanya sound system sama cewek? Sound system diragati oke, kita wujudi. Cewek diragati oke, diuntal kancane. Sakno, sakno. Sallu ala Nabi Muhammad. Bapak Ibu hadirin yang dimuliakan oleh Allah. Saya pengen memberikan refleksi, muhasabah dan introspeksi. Hasibu qabla ang tuhasabu. Ittaqullah wal tangdur nafsum ma qaddamat lihad. Saya malam hari ini mau berbicara soal kertas. Bapak Ibu, ketika manusia lahir cenger, untuk mendapatkan identitas bayi kita dibutuhkan sebuah kertas. Namanya apa? Akte kelahiran. Hampir semua orang yang lahir pasti oleh catatan sipil diberi akte kelahiran. Dan Anda tahu, akte kelahiran itu terbuat dari kertas. Walaupun orang-orang kayak saya dulu ini mohon maaf, dapat akte kelahirannya namanya kutipan akte kelahiran. Karena ketika lahir bapak ibu saya nggak pernah ngurus akte kelahiran saya seperti apa. Saya dapat akte kelahiran gara-gara mau kuliah di IAIN. Saya kuliah 4 tahun setengah, tapi ijazahnya tidak saya ambil. Karena saya malu kuliah 4 tahun setengah gelarnya SAG, sarjana agak gimana. Tapi saya sekarang kuliah lagi Pak, malu. Santri saya banyak mahasiswa, sementara saya ijazah nggak saya ambil. Saya besok tanggal 6 ini ujian pendadaran, terus kemudian langsung daftar S1, S2, 2 tempat. Saya pengen memberikan semangat ke anak-anak bahwa belajar itu tidak mengenal usia. Kalau dulu Kanjeng Nabi mengatakan, tuntutlah ilmu sampai ke negeri Cina. Sekarang enggak Pak, enggak urus pergi ke Cina. Kenapa? Karena orang Cina sudah banyak yang datang Pak. Betul Bu? Nah. Saya dulu itu marah gara-gara apa? Kebetulan saya dikenal sebagai mahasiswa, tokoh mahasiswa NU, dekan saya Muhammadiyah. Saya dibenci sama dekan saya Pak. Akhirnya saya bilang, saya nggak akan menyelesaikan kuliah kalau dekan saya belum minggat. Ternyata sampai saya tua, dekannya nggak minggat-minggat. Akhirnya saya nggak ambil itu ijazah Pak. Karena waktu itu saya jengkel, banyak orang yang kuliah tidak mendapatkan pekerjaan sesuai dengan ijazah yang dimiliki. Sekarang siapa yang menjamin? Seseorang mendapatkan pekerjaan sesuai dengan ijazahnya. Nggak ada yang bisa menjamin. Teman saya teknologi nuklir. Saya pikir pekerjaannya bikin bom. Ternyata enggak, bikin mercon. Lebih celaka lagi tetangga istri saya, kuliah di geologi pertambangan. Harusnya kerjanya di mana Bu? Batu bara, timah, nikel, tambang emas. Ternyata enggak. Apa pekerjaan dia? Tukang kuras WC. Sampai motornya ditulisi, silitmu adalah rezekiku. Nah Bapak Ibu, kita lahir dikasih identitas. Identitas itu namanya akte lahir. Dan Anda lihat, akte lahir itu terbuat dari kertas. Begitu kita beranjak, umur kita nambah, masuk PAUD, masuk TK. Selesai TK, kita dikasih ijazah TK. Ijazah itu wujudnya adalah kertas. Masuk SD 6 tahun. Selesai sekolah SD dapat ijazah. Ijazah itu bentuknya juga kertas. Dari SD kita lanjutkan ke SMP dan sanawiyah.
sama Bapak Ibu, untuk menandai Anda pernah sekolah, Anda dikasih ijazah yang terbuat dari kertas. SMP Sanawiyah selesai, masuk Madrasah Aliyah, SMA, kita kembali mendapatkan pengakuan bahwa kita telah selesai melaksanakan sekolah menengah atas dengan mendapatkan identitas ijazah yang berwujud sebuah kertas. Kertas lagi, Bu. Walaupun saya dulu sekolah, mohon maaf, setiap hari terlambat karena saya harus ngurusi ayam telur yang dimiliki oleh kiai saya. Masuk kelas jam setengah 8, saya baru nyampe kelas jam setengah 9, jam 9. Saya ditegur sama guru-guru saya. Miftah, kenapa kamu terlambat? Saat itu saya jawab, mohon maaf Pak Guru, tidak ada kata terlambat untuk belajar. Wah, ini kamu yang sekolah bisa untuk alasan. Maka sejak saat itu, saya tidak pernah mau mengulangi kesalahan yang sama. Kenapa? Karena masih banyak kesalahan lain yang harus saya coba. Tambah mumet pokoknya. Nah, Bapak Ibu, begitu kita selesai kuliah, sama. Yang kita kejar hakikatnya apa? Hanya selembar kertas. Identitas bahwa kita telah menyelesaikan kuliah. Kembali yang kita dapat adalah selembar kertas. Kuliah selesai, saatnya kita menikah. Ketemu dengan calonnya, akhirnya menikah. Begitu kita menikah di hadapan KUA, saya terima nikahnya, Siti binti Sitol dengan mas kawin seperangkat alat sholat beserta masjid dan imamnya. Tanda tangan. Dapatnya apa? Kertas. Mbak-mbak, tolong. Gak ada kata pacaran dalam hidupmu. Dulu zaman saya kuliah, satu kelas saya gak punya pacar, cuman saya sendiri. Kenapa? Karena saya paling miskin, sehingga nggak ada cewek yang mau dengan saya. Maka teman-teman saya membuli, dasar kamu jomblo. Saya bilang, sorry, bintang itu indah untuk dilihat, bukan untuk dinikmati. Bukan untuk dimiliki. Saya dibilang, dasar kamu jomblo. Itu dulu. Sekarang saya katakan kepada semua perempuan yang pernah menolak saya, di balik kesuksesan seorang laki-laki, akan ada banyak mantan yang menyesali. Jadokno karo Gus Miftah, telat. Kok geting aku. Dulu nggak ada Bu cewek yang mau sama saya karena saya miskin Pak. Walaupun mbah saya sebenarnya kaya 7 turunan. Persoalannya saya keturunan nomor 8. Tapi alhamdulillah, kalau memang jodoh pasti ketemu. Saya ketemu istri saya cuma 3 bulan, langsung saya lamar menikah. Walaupun lamaran saya awalnya ditolak. Kenapa? Kembali karena saya miskin. Untungnya diterima. Kalau nggak diterima, pasti dia menyesal. Makanya mbak-mbaknya tolong jaga kehormatanmu. Jaga kewibawaanmu. Kalau ada cowok suka sama kamu, katakan sama cowokmu, Mas, kalau kamu mencintaiku, pilih satu di antara 2. Halalkan atau tinggalkan. Ngono. Tahu bulat digoreng dadaan cuwilik regane 500-an kok. Mosok nakmu gede rasane enak, mau dol gratisan. Kok geting aku. Ngono, begitu diputus sama pacarnya langsung nyanyi. Begitu sulit. Lupakan silit. Alah apa. Kita menikah, yang kita dapatkan juga hanya selembar kertas Pak. Namanya akte nikah. Singkat cerita, Bapak Ibu. Kita kerja, ngalor ngidul. Kita dapatkan apa? Uang. Pertanyaan saya, uang itu wujudnya apa? Juga kertas. Kertas. Begitu punya uang. Saya doakan semua yang datang punya uang. Amin. Uang memang tidak dibawa mati, tapi kalau nggak ada uang serasa mau mati. Makanya cewek-cewek sekarang lebih milih tipe cowok yang good rekening dibandingkan good looking. Betul? Ingat para cowok, nggak ada istilah cewek matre, yang ada cowok kere.
Karena jatuh cinta itu pakai perasaan, merawatnya pakai penghasilan. Ya. Apa rumah sana ibu-ibu yang wajahnya glowing ini, ingat, di balik wajah istri yang glowing ada suami yang gulung koming. Betul? Makanya pas nasihat pernikahan Deddy Corbuzier saya ditanya, gara-gara saya bilang kriteria suami soleh. Ada wartawan tanya, ada nggak Gus kriteria suami jahat? Oh ada. Siapa itu suami jahat? Suami yang mampu beli rokok untuk dirinya, tetapi tidak mampu beli skincare untuk istrinya. Wah. Tapi saya tolong pesan sama ibu-ibu, mbak-mbak, rawatlah wajahmu, tapi jangan lupakan tungkakmu. Wajahnya wow, tungkae weh. Ibunya ini lo tertib pakai masker. Dia pakai masker bukan karena takut corona, tapi merongos. Tertib pakai masker. Bukan merongos. Tapi karena sadar diri, bedaknya FIFA nomor 4. Masih ada nggak ya bedak FIFA nomor 4 ya? Oh masih. Saya itu kalau lihat wajahnya ibu-ibu Pak asik. Dari tadi mereka kipas-kipas, bukan karena panas, tapi karena takut bedaknya luntur. Sakit. Jangan kirai apa papan karambol. Begitu kita punya uang, pengen berangkat haji, pengen berangkat ke luar negeri, kita disarankan harus memiliki paspor. Kembali kita berurusan dengan kertas. Semuanya wujudnya kertas. Begitu Anda punya uang, pengen beli rumah, rumah terbeli, dan status kepemilikan rumah itu juga ditandai dengan sertifikat rumah yang bentuknya adalah kertas. Akhirnya apa Bapak Ibu yang saya muliakan? Kehidupan kita layaknya hanya dikelilingi dengan kertas-kertas itu. Ijazah bentuknya kertas, akte kelahiran kertas, uang kertas, paspor kertas, sertifikat tanah kertas. Tapi ingat, ada satu kertas yang dimilikinya, tapi orang itu tidak akan pernah melihat kertas itu sendiri. Ada satu lembar kertas yang tidak mungkin dilihat oleh manusia itu sendiri, yaitu kertas akte kematian. Betul? Ada yang melihat akte kematiannya sendiri? Enggak ada. Umpamanya Pak Lurah siap-siap, ini adalah akte kematian saya. Enggak. Ada Pak Lurah di sini? Halo bro. Saatnya kita bully Pak Lurahnya. Pak Lurahnya ganteng nih. Halo Pak Lurah. Apakah Pak Lurah kemarin ikut demo ke Jakarta minta perpanjangan masa jabatan? Saya kita takon rakyate. Rakyat, apakah Anda setuju masa jabatan lurah diperpanjang? Tidak Pak Lurah, tidak. Semalam saya nonton berita Pak Jokowi menolak menandatangani perpanjangan masa jabatan kepala desa. Pun Pak Lurah 6 tahun mawon, kepilih ping 3, wis syukur alhamdulillah. Kalau persoalan gara-gara terlalu pendek 6 tahun masyarakatnya konflik, kesruh, gelut, yang perlu dilakukan bukan perpanjangan masa jabatan, tapi dicerdaskan warganya. Warganya sing digawe pinter. Makanya saya bilang kemarin sama teman-teman lurah, saya bilang, aku curiga sama kamu. Kenapa Gus? Minta perpanjangan masa jabatan bukan karena masalah lain, tapi karena modalnya belum balik. Aku ngomong.
Itu lurah yang di sana. Kalau di sini insya Allah. Siapa yang bilang sama? Ngawur. Lebih parah. Kita doakan mudah-mudahan Pak Lurah panjang umur. Jadi orang sedunia mati, Pak Lurah hidup sendiri. Amin. Lurahnya mulai batin, waduh perasaanku nggak enak. Ada Bu Lurah di sini? Oh, yang pakai masker Bu Lurah toh. Ya Allah. Bar tak lokke merongos aduh ngapunten Bu Lurah. Mudah-mudahan Bu Lurah masuk surga pertama kali. Amin. Berangkat setelah pengajian. Amin. Shallu ala Nabi Muhammad. Bapak Ibu, berapa banyak orang yang bersedih karena kertas-kertas yang dimilikinya, dan berapa banyak orang yang begitu bahagia dengan kertas-kertas yang dimilikinya. Tetapi tadi saya ingatkan, ada satu lembar kertas yang tidak mungkin dilihat oleh manusia itu sendiri, yaitu akte kematiannya sendiri. Maka saya bilang, hidup kita itu kan sebenarnya cuma satu toh, nunggu datangnya mati. Seberapa banyak pun kertas yang kamu miliki. Apakah kalau masa jabatan 9 tahun dengan masa jabatan 6 tahun itu matinya yang masa jabatannya 9 tahun? Belum tentu. Saya sering bilang Pak Lurah, mati itu syaratnya tidak harus tua. Pak Lurah umurnya berapa Pak Lurah? 60. Saya 41. Pak Lurah 60 tahun, Gus Miftah 61. Mati syaratnya tidak harus tua Pak Lurah. Maka walaupun Pak Lurah lebih tua daripada Gus Miftah, bisa jadi yang mati Pak Lurah duluan. Bu Lurah bengok, mas aku janda. Karena Allah katakan dalam Al-Quran, Kul innal mautalladzi tafirruna minhu fa innahu mulaqikum tsumma turadduna ila alimil ghaibi wasyahadah fayunabbiukum bima kuntum ta'malun. Kalau dulu Coro Wali Songo mengingatkan kita tentang kematian, beliau membuat lagu judulnya Lato-Lato. Ono wong ngaji otak. Tolong yang cowok nggak usah mainan lato-lato le. Karena secara alami kamu sudah punya lato-lato. Paling lato-latomu wireng. Ngeyel loh. Ori. Tapi saya sepakat kalau para suami harus punya koleksi lato-lato di rumah. Karena Allah sengaja ciptakan lato-lato untuk membungkam mulutnya para istri. Maka begitu istrimu cerewet mulai ebek, langsung kamu bunyikan lato-latomu. Edek. Maka ada persaingan antara mulut istri dengan lato-lato. Kok lato-lato sudah dibunyikan, istri masih cerewet, tatap ke cangkemih. Kalau saya enggak Pak. Kalau istri saya mulai cerewet, saya biasanya pakai sholawat. Sama halnya ketika saya nyolawati anak saya supaya soleh. Anak tidur, saya pegang kepalanya, saya usap, saya bacakan sholawat Fatihah. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad, mudah-mudahan anakku soleh. Al-Fatihah, saya sholawati. Karena saya meyakini Fatihah itu mandi. Al-Fatihah itu liman kuriat lahu. Fatihah itu bagi siapapun yang mau membacanya. Fatihah itu keren. Ada kopi panas, bacakan Fatihah 100 kali, langsung dingin. Silakan dipraktekkan. Sama halnya kalau istri saya mulai cerewet, tidur, saya pegang mulutnya. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Mudah-mudahan istriku cangkemnya tidak cerewet. Al-Fatihah. Kok di Fatihai tetap cerewet, tambahi Yasin dan tahlilnya. Kayak kemarin istri saya mulai agak cerewet. Abah, saya mau pasang kawat gigi. Enggak boleh, saya bilang.
Emang kenapa bah saya pengen gigi kayak rapi? Aku urusan untukmu rapi apa ora. Kamu nggak boleh pasang kawat gigi. Emang kenapa bah? Kalau kamu pasang kawat gigi tak cipok nyantol cangkemku aku. Ada yang pasang kawat gigi di sini. Pantesan kawat jemuran di pondok saya itu hilang terus. Ternyata dicolong gembendra cangkeme. Tapi ingat, cewek yang pasang kawat gigi insya Allah setia. Kenapa? Giginya saja dijaga, apalagi hatimu. Iya. Oh, mbaknya cangkeme kawatan. Konangan. Kalau Wali Songo membuat lagu judulnya apa? Untuk mengingatkan kita tentang kematian. Dengan sebuah lagu judulnya Turi Turi. Turi putih ditandur ning kebon agung. Coba lagu-lagunya Wali Songo itu jangan sampai hilang dari tanah Blambangan, dari tanah Banyuwangi. Itu hasanah yang harus kita lestarikan. Warganya Pak Lurah nggak boleh kehilangan itu. Sing bengoke banter tak dongake utangi lunas. Senajan to ora iso nglunasi, muga-muga sing ngutangi lali. Amin. Syukur-syukur sing ngutangi mati ya. Turi putih ditandur. Turi putih ditandur ning kebon agung. Ana cleret tiba nyemplung. Mbok ira kembange apa? Mbok ira kembange apa? Pak Lurah njaluk kembang apa Pak Lurah? Oh, kembang kantil. Ya. Menang. Kembang kantil. Manten anyar diring bedil. Kembang kantil. Manten anyar diring bedil. Ana cleret tiba njundil, aku kaget cekelan kene. Mbok ira kembange. Masa kembangnya kene kembang apa? Cekelan kene. Ya kene. Kamu jangan mancing-mancing. Kenapa? Kembang melati. Kembang apa? Kembang hati. Kan kamu kayak pohon pisang, punya jantung tapi nggak punya hati. Iya. Maka saya sering bilang sama para cowok, hei para cowok, cintailah pasanganmu dengan sepenuh hati, bukan dengan sepenuh jiwa. Kenapa? Karena kalau kamu putus dari pasanganmu, cukup sakit hati, tidak sampai sakit jiwa. Cah lanang kok galau, aku diputus, halah. Santai aja bro, cinta ditolak, sarkem masih buka. Melu ngaji aku nih sarkem ngono lho. Matamu 150, 200. Satu seket. Mbok kipase rada rene bro, panas. Malah ngipasi bulurah dhewe. Bulurah jilbabe gaul hijau daun. Iya. Bulurah, cie. Mas rada rene Mas nutupi raine wong kono Mas rada rene. Nah. Nutupi awakmu, ya malum infake 1000 yo. Ya Allah cake lemune ya Allah. Sak awak kok weteng kabeh to yo. Santai Nduk, kalau kamu dibilang gemuk,
Cowok sekarang lebih suka dengan cewek gemuk dibandingkan cewek seksi. Kamu tahu alasannya? Jelas, karena cewek seksi hanya fokus kepada penampilan, tidak pernah fokus kepada perasaan. Iya. Loro aneh. Turi-turi putih, sira kabeh tak tuturi. Sak gagah-gagahmu, sesuk yen wis mati, dibungkus kain kafan rupane putih. Kok iki penggemar warna pink, Gus kula pengen besok mati kain kafan saya warnanya pink, boleh apa enggak? Boleh, karena kain kafan warnanya putih itu hukumnya sunnah, tidak wajib. Jadi lah awakmu pakai pink kain kafannya boleh. Paling malaikatnya bengok, wow jomblo. Ayo Anda penggemar NU, saya cinta NU Gus, terus saya pengen kain kafan warnanya hijau, boleh apa enggak? Boleh. Anda yang kain kafannya warnanya hijau, insya Allah tidak akan ditanya sama malaikat munkar nakir. Kenapa? Mergo dikira lemper. Oh lemper iki bro. Saya punya rencana, kalau saya besok di alam kubur ditanya sama malaikat munkar nakir, Miftah, man rabbuka? Langsung tak jawab, kamu nanya. Paling dikiyebuk cangkemku karo malaikat, jancuk Miftah iki. Yakin lah Anda kita semuanya imannya bagus, Islamnya bagus, amalnya bagus, insya Allah bisa menjawab pertanyaan munkar nakir. Amin. Oh, masa kamu nanya. Langsung malaikatnya bengok, kamu bertanya-tanya. Malah kurang ajar. Malaikatnya takon, man rabbuka? Cie kepo cie. Ngawur. Paling saya dikiyebuk cang Miftah, awas tiyer. Dikebuk delala bantale gelundung, langsung malaikatnya bengok, toh ganjel toh. Saiki apa-apa viral loh Pak. Kalau lagi momen delok wong viral saiki, viral lagi aneh-aneh. Oh namanya viral, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ini ya viral. Anak bunda. Lurahnya emang bandit, ini ya viral. Apa, Pak Lurah nonton nih kok jan. Oh namanya yang viral menjual air matanya. Fajar, kamu berapa bersaudara? 4. Siapa yang paling tua? Bapak. Dunia gitu, ya Allah, ya Allah. Saya sarankan kepada anak-anak saya yang Banyuwangi, penggemar TikTok. Katanya Pak Lurah nggak punya TikTok lah. Mosok Pak Lurah goyang pargoy? Ah, ya apa. Kalau toh harus viral, virallah dengan prestasi bukan sensasi. Kalau viral dengan sensasi, nak mungkin viral tapi ditangkap polisi. Contohnya kebaya merah. Aku tahu kan aku linknya dikirim Pak Lurah. Pak Lurah lihat kebaya merah Pak Lurah. Allah tenang aneh Pak. Kalau Pak Lurah tidak lihat kebaya merah, hanya yang versi 19 detik. Turi-turi putih sira kabeh tak tuturi wong kuwi yen wis mati dibungkus kain kafan rupane putih. Semua orang mati dibungkus kain kafan warnanya putih. Ini mengingatkan kita bahwa kita tidak bisa melihat akte kematian kita sendiri. Ditandur itu artinya dikubur. Kebon Agung itu artinya kuburan. Supaya tahu itu kuburan biasanya dikasih patok. Kalau patok 1 orang Jawa namanya tenger. Wong mati ke patoke loro berarti tenger. Makanya kenapa dalam hasanah Ahlus Sunnah wal Jamaah orang mati dikirim doa, dikirim surat Yasin, dikirim surat Fatihah supaya ora tenger. Saya kemarin ditanya sama orang Wahabi, Bapak, Gus Miftah, tunjukkan kepada saya surat Fatihah untuk yang mati itu diterima. Oh saya gampang, saya kasih contoh. Saya nulis surat kepada yang terhormat Bapak Lurah Wongsorejo atas nama Pak siapa bro?
mesum. Maksum. Kok mesum? Kok maksum? Dengan alamat Desa Bimorejo, Kecamatan Wongsorejo. Kecamatan Wongsorejo, Kabupaten Banyuwangi. Saya itu dengan Banyuwangi nggak asing Pak Lurah. Karena saya dulu masa muda saya banyak waktu saya habiskan di Alas Purwo. Jadi saya dulu sering banget zaman saya mondok itu saya nginep di Alas Purwo. Dulu Alas Purwo itu masih angker Pak. Kalau sekarang kan enggak, sudah dibuat tempat wisata. Malah isinya cah pacaran tok. Kalau dulu Anda masuk Alas Purwo itu wingit. Kalau sekarang coba Anda masuk ke sana akan banyak mendapatkan pasangan muda-mudi sedang latihan pelajaran biologi anatomi tubuh. Dek, yang ini namanya apa? Oh kalau dulu wingit Pak, kalau dulu angker. Saya dulu teman saya kedanan pering petuk masuk Alas Purwo ketemunya pering petuk kabeh. Saya masuk Gua Tabuan, saya masuk Gua Garbo. Di situ ada Gua Garbo, Pak. Jadi satu gua yang hanya dimasuki untuk 2 orang tok. Kalau masuk kakinya dulu, kalau keluar kepalanya dulu. Itu merupakan pertanda seperti bayi yang lahir. Kalau keluar kepalanya dulu. Dan bayi itu kalau lahir Bu, kepalanya keluar, kemudian tangannya keluar, tangan keluar bayi itu pasti gegem. Nggak ada bayi lahir tangannya begar. Kenapa bayi lahir tangannya gegem? Karena kalau begar rusak dalane. Kecakar kabeh. Kok Bu Lurah tertawa sih? Kayak ngopo meneh? Ini orangnya sampai mana tuh ini? Gelap? Yo maklum. Nggak kuat pasang lampu, nggak ada anggaran. Wis gini ya, saat durungin tak terus ke selawatan di sini ya, main ketok. Semuanya bawa HP, tolong HP-nya dikeluarkan, flashnya dihidupkan. Ya, anak-anak hadro siap-siap. Kita selawatan dulu. Semuanya HP-nya diangkat. Semuanya diangkat. Ayo Re, kono le. Sing ngangkat HP koncoku, sing orang ngangkat HP kancane Samsudin. Semuanya diangkat. Ibu-ibu boleh saya berdiri Bu? Ibu-ibu lebih suka saya duduk apa berdiri? Itulah perempuan. Di mana-mana suka yang berdiri. Walah ning kono iki ya ono wong to. Semuanya diangkat. Yang nggak punya HP cangkemnya merenges. Untalno iki, kono cangkemmu merongos lho. Semuanya diangkat. Lagune wong NU mawon yo. Sana mana sana Pak? Sana mana? Utara. Nanti digerakke ke ngalor dulu ya. Shallu ala Nabi Muhammad. Sholli wa sallim daiman. Melodine le. Sholli wa sallim daiman wal ali wal ashabi man wal ali wal ashabi man bareng-bareng sholli wa sallim daiman Allah Allah sholli wa sallim daiman wal ali wal
wahada. Saben malam Jumat ahli kubur mulih nang omah kanggo jaluk donga wajan Quran najan sak kalimat. Lamun ora dikirimi banjur bali brebes mili bali nang kuburan mangku tangan tetangisan. Salli wa sallim daiman ala hamada. Salli wa sallim daiman ala hamada. Wal ali wal ashabi man qad wahada. Wal ali wal ashabi man qad wahada. kebacot temenan ger hana turunku kowe ora wirang padha mangan tinggalanku. Lamun aku bisa bali ning alam donya bakal taring kesi donyaku sing isih ana. Salli wa sallim daiman ala hamada. Salli wa sallim daiman ala hamada. Wal ali wal ashab biman qad wahada. Wal ali wal ashab biman qad wahada. kami cinta tanah air Indonesia, kami bangga jadi bangsa Indonesia, NKRI akan selalu kami jaga demi kejayaan bangsa Indonesia. Salli wa sallim daiman ala hamada. Salli wa sallim daiman ala hamada. Wal ali wal ashab liman qad wahada. Wal ali wal ashab liman qad sekali lagi musiknya berhenti dulu. Salli وسلم دائما على حمدا. Salli وسلم Yang pegang mic berhenti دائما dulu. على حمدا. bimang wal ali wal ashab bimang sallu ala nabi Muhammad. Alhamdulillah. Apa ke? Lagi saben malam Jumat versi Pak Lurah beda meneh. Saben malam jemuah bojoku angel digugah. Aku rata diparingi terus aku budal patroli. Banjur metu bengi gugah rondo etan kali. Sapa kuwi? Lurahe iki. Ngejak rondo. Alhamdulillah. Ngaji apa sholawat? Sholawat meneh. Sholawat. Njaluk lagu apa? Tombo hati. Kayak mbak-mbak ikon lagu apa kayak? Mangku Purel.
Aneh kok gen. Hus hus. Sangel lah ngacah Banyuwangi. Mau dangdutan. Tapi versi selawat Gus Miftah ya. Oke. Le ditinggal rabi versi selawat. Ayo. Lagu untuk ambiar yang jomblo-jomblo malam hari ini. Shallu ala Nabi Muhammad. Kuwi tenanan wis sing apik, panase telat tok bocah-bocah kuwi. Kuwi jenenge musiknya apa kuwi? Kelompokmu jenenge apa? Nurut Dolam. Nurul? Nurut Dolam. Nurul Dolam. Cahaya dalam kegelapan. Pantes raine peteng kabeh. Sesuk insyaallah Gus Miftah mlebu surga dikawal karo Nurul Dolam. Amin. Ning ya kuwi Gus Miftah kelon karo bidadari awakmu nyanyi tok. Apes, Gus. Apes matamu, apes. Isora didengar Rabi. Nah, Sudah selawatan. 2 kali, Gus. Sudah 2 kali. Oh, sudah 2 kali ya. Kok cangkemmu ngebas toh? Mesti nanti duit cah iki. Ketok rupane kaya kotak infak. Golek kiai alim ning NU niku kathah. Ning sing kentir jarang. Sapa sing kentir? Cangkemmu Gus. Napa? Lagi? Yo ngaji dhisik nyanyi meneh. Jek ana lagu rungkat kelebus. Bayaran matamu bayaran. Infak 1000 cerewet. Ngaji. Enggak ada kodak infak. Oh, daripada enggak infak, wis salah. Kalau takoni, Gus, saya pundi? Ikhlas ora sedekah, apa ora ikhlas tapi sedekah? Ya mendingan ra ikhlas tapi sedekah. Ngopo? Kowe infak piro? Kowe ikhlas, ikhlas piro? Ora matamu. Kelase wong-wong Sorejo ndelok munyuk kebun binatang sangune 100.000, pengajian ndelok kiai infake 1000. Berarti larang kiai napa munyuk? Jenengan luwih ngajeni kiai napa munyuk? Ayo ngomong munyuk. Emosi ya. Bulurah, malah bisik-bisik. Bulurah ngerasani, oh tenan, kiai ini kentir. Sandat meteng lho Bu. Kayane bulurah iki guyu nutupi cangkeme nganggo tangan kiwa. Tak pikir isin to, bono pamer cincin. Bojone Pak Lurah, bojone Pak Maksum namanya sinten? Bu Maksum. Apa? Walidah. Kamu nanya kurang ajar. Sangel, angel wong Banyuwangi. Maka Bapak Ibu rahimakumullah, manusia itu ada batasnya yang tidak mungkin dia mampu menjangkau waktu itu. Ada 2 hal yang tidak akan selamanya ada dalam diri seseorang. Ingat-ingat. Yang pertama adalah masa mudanya, yang kedua adalah kekuatannya. Nggak mungkin manusia muda terus. Mbiyen yo bulurah ki nom-nomane Wayu kaya Marsanda. Saiki wis tuwa yo Markaban. Ada 2 hal yang tidak selamanya ada dalam diri seseorang. Masa mudanya jelas. Makanya dikatakan ihtanim khomsan qabla khomsin. Salah satunya adalah syababaka qabla haromika. Masa mudamu sebelum datang usia tuamu, masa tuamu. Tapi ingat, sing nom-nom tak kandhani li. Kamu jangan sombong dengan orang tua. Orang tua pun tidak boleh sombong dengan anak muda. Kenapa? Orang tua nggak boleh sombong, anak muda juga nggak boleh sombong. Orang tua walaupun lebih banyak amalnya, tapi dosanya juga lebih banyak dibandingkan yang muda. Yang muda juga sama, kamu nggak boleh sombong. Kenapa? Karena walaupun dosamu sedikit, tapi amalmu juga lebih sedikit daripada yang tua. Milo piye carane? Yang tua ngajeni yang muda ngajeni yang tua. Orang tua pernah muda, muda belum tentu bisa tua.
Maka kemarin saya pernah cerita begini Bu. Orang itu selalu melihat uang tapi melupakan waktu. Padahal ada perbedaan yang sangat penting antara uang dan waktu. Apa bedanya? Semua orang bisa tahu berapa sisa uang yang dimilikinya. Tapi semua orang tidak pernah tahu berapa sisa waktu yang dimilikinya. Tapi lucunya banyak orang bersedih kehilangan uang. Tapi tidak pernah bersedih kehilangan waktu. Padahal dikatakan waktu adalah uang. Makanya kalau istri minta uang dikasih waktu. Pak Lurah, yes, rungokno Bu Lurah. Kita sering kehilangan waktu. Saya itu kadang-kadang malu Bapak Ibu sama anak saya. Kebetulan anak saya 2. Yang satu di pondok, yang satu masih di rumah karena baru kelas 2 SD. Baru usia 7 tahun. Tapi ini cerdasnya minta ampun. Dia sering protes sama saya. Abah itu waktunya habis di luar rumah. Kapan waktu untuk saya katanya. Ini anak usia 7 tahun. Dulu ketika usia 5 tahun ngeri lagi Pak Lurah. Saya pengajian di TV dia ikut. Tentang hormat kepada orang tua. Saya ambil hadis al-jannatu tahta aqdamil ummahat, surga itu terletak di bawah kaki ibu. Anak saya umur 5 tahun Bu, tanya sama saya, Abah kenapa surga terletak di bawah kaki ibu? Kan saya diam. Dia tanya lagi, Abah kenapa surga terletak di bawah kaki ibu? Saya diam, akhirnya dia jawab, kiai viral nggak bisa jawab. Awas kamu tanya apa? Abah kenapa surga itu terletak di bawah kaki ibu? Akhirnya saya jawab, iya nak, surga itu terletak di bawah kaki ibu. Kenapa? Karena kalau di antara 2 kaki ibu, surganya bapak. Anakku langsung jawab, pantas kemarin ibu jalannya pelan-pelan. Emang kenapa nak? Takut surganya rusak. Kurang ajar sering ngarep. Meledak. Apa nih sing meledak? Saya itu sebenarnya betul-betul Bapak Ibu. Saya datang ke sini itu perjuangan. Karena saya selalu pulang 2 minggu sekali. Selalu 15 hari berangkat ngaji baru pulang. Di rumah baru setengah hari berangkat lagi. Saya betul-betul merasa berdosa sama anak saya itu. Karena baru 7 tahun. Makanya Anda yang punya waktu di rumah tolong. Anakmu itu masa kecilnya, masa mudanya tidak lama. Tahu-tahu sudah besar. Begitu banyak orang tua kehilangan waktu untuk anaknya. Tapi aku rene kehilangan waktu gak anakku iki mergo awakmu tak kandhani. Kurang tresno apa aku karo awakmu. Maka ingatlah cintaku padamu mungkin memang tidak seindah surat cinta untuk Setarlah. Tapi yakinlah cintaku padamu lillahi ta'ala. Iya. Kalau saya sama Pak Lurah beda. Pak Lurah cintaku padamu seperti air kencing di dalam kolam renang. Maksudnya apa? Wujudnya tidak nampak tapi hangatnya bisa dirasakan. Iya. Orang percaya jalan Pak Lurah, Pak Lurah. Status. Yang kedua apa? Kekuatannya. Nggak akan mungkin selamanya kuat. Pada akhirnya kita akan lemah. Kenapa? Dimakan usia. Apalagi usia umatnya Kanjeng Nabi itu tidak panjang. Akmaru ummati ma baina sitin wa sab'in. Umur yang Allah berikan kepada umatku kata Nabi hanya berkisar antara 60 sampai 70 tahun. Pak Lurah berapa Pak Lurah? Sudah 60. Kalau jangan takut Pak Lurah. Saya hanya mengatakan kalau merujuk kepada usia Nabi 63 tahun, Pak Lurah hari ini 60 tahun, berarti insya Allah 3 tahun lagi. Saya itu kan punya prinsip, Nabi kan mengatakan begini, an-nasu yamutuna ala ma'asu. Manusia itu dimatikan sebagaimana kebiasaan dia hidup. Kalau di dunianya biasanya ngaji Quran, matinya ya pas ngaji Quran. Contohnya ibunya Mas Opik Tombo Ati itu kan orang Jember Pak. Ibunya itu hafidhatul Quran, tiap hari membaca Quran. Tanya sama saya, kalau saya tiap hari baca Quran, apa saya matinya bisa dalam keadaan membaca Quran Gus? Iki apa iki? Oh laron. Iki mesti larone wedok iki. Nemplek ning pipiku kok.
Laron kamu nafsu ya. Dan ternyata benar, ibunya Mas Opik meninggal dalam keadaan membaca Al-Quran. Sebagaimana kebiasaan dia hidup. Saya dulu punya kawan, Kiai di Lamongan, namanya Kiai Imam Sairozi. Tiap hari beliau ngaji. Dan beliau dipanggil oleh Allah pas mau pengajian Walimatul Akikoh. Hati-hati ibu-ibu, kok awakmu gaweane marah-marah sama istrimu? Sama suamimu? Bisa jadi kamu matinya pas marah-marah sama suamimu. Lagi ngomong, malaikat teko. Oh, modar gue. Perempuan tuh yang suka marah-marah, hati-hati. Stroke. Bu Lurah tahu stroke itu penyakit apa, Bu Lurah? Stroke itu penyakit yang diakibatkan karena adanya ketidakseimbangan antara stroke gaji dan stroke belanja. Kalau bahasanya Bu Lurah beda. Stroke itu penyakit yang diakibatkan karena adanya senyum yang tidak seimbang. Senyum seimbang itu ke kiri 2 cm, ke kanan 2 cm. Orang stroke senyumnya hanya ke kiri, nggak ada yang ke kanan. Ya, Bu Lurah tolong dicontohkan Bu Lurah. Hanya 60-70 tahun. Kenapa saya itu sampai meninggalkan waktu untuk anak saya berangkat ngaji? Prinsip saya satu, Allah akan mematikan manusia sebagaimana kebiasaan dia hidup. Kalau saya tiap hari ngaji, saya minta sama Allah. Mudah-mudahan saya besok dimatikan dalam keadaan pengajian. Amin. Sopo ngerti aku ngaji nih wong Sorejo, malaikat Israel teko langsung diumumkan di Masjid Mambaul Huda. Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Telah meninggal dunia dengan tenang Lurah Maksum. Umpamane lho Pak Lurah, umpamane. Pak Lurah sembahatin kiai ini bajingan. Oh, ana camate barang lagi. Endi camate? Nah, saatnya ngarapi camat saudara-saudara. Bu Camat Yono iki. Sing ndi? Oh ini Bu Camat. Pak Camat suka yang pink ya? Iya. Ya rasa nesu Pak Camat. Camatnya wis nyembah-nyembah ampun Gus. Ya, takut ya. Kalau Pak Camat cangkeme wargamu Pak Camat. Tapi Bu Camat, suamimu keren pakai kumis. Kalau kamu punya suami berkumis pertahankan. Fik dia lele bukan buaya. Loh kok Gus Miftah nggak punya kumis? Oh beda. Kalau saya punya dalil yang lain. Al-khamsatu minal fitrah. Orang percaya takono karo pondok wi. Ada hadis yang bunyinya ada fitrah itu ada 5. Lihat jari saya, jangan lihat cincin saya. Pamer. Copot izin aku. Ada 5. Moga-moga ketinggalan. Ya tanggo meneh. Pengajian amplop ora jelas kehilangan cincin. Pak Camat cincinnya apa Pak Camat? Oh Pak Lurah ada cincin. Alaknya bukan cincin ake. Kalau ini batu berlian, Pak Lurah beda, batu nisan. Al-khamsatu minal fitrah. Fitrah itu ada 5. 1, khitan, sunat. Itu fitrah. Anak-anak Banyuwangi yang belum sunat, saya sarankan. Kalau mau sunat, sunatlah di Jepara, Kabupaten Jepara. Bentuknya api, mesti ukir-ukiran. Angin ini loh bentuknya. Ini. Yang kedua, motong kuku. Makanya kuku nggak boleh panjang. Dipotong itu hukumnya sunnah, fitrah. Motong kuku. Nomor 3, ngerok kumis. Kerok. Mungkin kalau Pak Camat, Pak Lurah punya pertimbangan sendiri. Atau mungkin istrinya senang berkumis. Karena orang Banyuwangi itu aneh, punya kumis gak punya jenggot, jerene koyo lele. Dua jenggot randu kumis, jerene koyo wedhus.
Sing cilaka maratuwaku, duwe kumis ya duwe jenggot, berarti ya wedhus ya lele maratuwaku. Kemudian apa? Mencabut bulu ketiak. Jadi sunah, Bu Camat, Pak Camat pulang kantor tidur. Cabut keleke. Sunah Rasul, ngono sama. Ya. Jadi tewabuk raimu. Kemudian yang kelima adalah mencukur bulu kemaluan. Tapi ingat Pak Camat, dicukur sendiri. Jangan dibawa ke salon. Oh malah camatnya ning salon. Mau ngapain Pak Camat? Cukur. Cukur apa? Kerimbat Pak Camat. Heeh, tenan. Kenapa? Masa muda ini tidak akan kembali. Kekuatan juga tidak ada kembali. Maka gunakan masa mudamu dan kekuatanmu untuk hal-hal yang bersifat positif. Cacah nomli, semangat. Wong lanang canong mengeluh tok. Jangan suka sambat. Sambat itu tanda kamu bukan orang kuat. Bermimpilah dalam hidup. Jangan hidup dalam mimpi. Gus kula gaweane macul, santai weli. Lebih baik tangannya kotor tapi hasilnya bersih daripada tangannya bersih tapi penghasilannya kotor. Kamu tahu kenapa keringat itu asin? Orang percaya jajalan. Kamu tahu kenapa keringat itu asin? Karena dalam perjuangan gak ada yang manis. Iya. Ngono Pak Camat. Kumismu tak kerok. Kurang ajar kerok nggarit. Anaknya sopo tak kayak? Gue tak celure cangkemmu lho kowe. Insyaallah. Subhanul yaum, rijalul ghad. Mumpung kau masih muda. Langkahmu masih depan. Gus, saya hanya orang Serono, saya hanya orang desa, hanya wong Sorjo, saya hanya orang Muncar. Saya bisa apa Gus? Kamu jangan salah. PD wal ismu minhu mu'rabun wa mabniun. Allah itu suka orang yang dinamis. Karena isim itu ada dua, mu'rab dan mabni. Kamu anak muda, jadilah yang mu'rab jangan mabni. Mu'rab itu apa? Dinamis. Mabni itu apa? Statis. Jadi yang dinamis. Pemuda-pemuda hari ini ingat, kamu harus jadi imam, tidak hanya makmum. Harus menjadi pemain, bukan penonton. Harus menjadi trendsetter, bukan follower. Harus menjadi problem solver, bukan troublemaker. Gagah saya gile. Orang mengatakan, jangan mimpi terlalu tinggi. Kamu bilang, kalau ada orang mengatakan mimpimu terlalu besar, katakan kepada mereka, bukan mimpiku yang terlalu besar, tapi pikiranmu yang terlalu kecil. Saya mas usia 19 tahun mau naik 20 tahun 99 2000 sudah berani blusukan ke lokalisasi terbesar di Yogyakarta, Sarkem, Pasar Kembang, Market Flower. Ketemu dengan mbak-mbak penjual kroto. Apa kuwi kroto? Pakan manuk. Manuke sapa? Pak Lurah tak ajar ya Pak Lurah. Maka nanti malam Bu Lurah pulang, bilang sama Pak Lurah, kerotone pun siap. Langsung Pak Lurah masuk kamar, langsung nyanyi, keroto. Lah aku ora, long Sherlock matamu, karo bojone kok Sherlock iki lho. Lah aku karo bojoku ora. Pak Lurah, saya itu orang yang gak pernah serius sama istri. Makanya saya gak pernah marah sama istri. Guyon tok. Saya kadang pulang pengajian gini Pak, sampai rumah jam 2:30. Saya masuk kamar, istri saya sudah tidur. Kok istri saya ngiler, langsung tak goleki ember, tak dai cangkeme. Nyoh. Begitu saya pulang, aku ingin. Bunda, Abah ingin. Istri saya jawab, aku capek Bah. Terus bagaimana? Prasmanan mawon ya Bah. Bagaimana itu? Buka sendiri, tutup sendiri. Oke.
Bu Camat prasmanan. Tidak akan selamanya ada dalam diri seseorang, maka manfaatkan itu. Masa muda dan kekuatannya. Mudah-mudahan masa muda kita bisa berjalan dengan penuh manfaat. Amin Allahumma amin. Ojo males-malesan le. Direncanakan hidupmu. Sehingga kemudian Ibnu Athaillah mengatakan apa? Mal farku bainar roja wal umniyah. Apa perbedaan antara harapan dan angan-angan? Pemuda itu harus banyak harapan, bukan banyak angan-angan. Kenapa hidup perlu kita rencanakan? Husnut tadbir nisful ma'isah. Hidup itu perlu direncanakan. Kenapa? Bagus perencanaan separuh dari kehidupan. Kudu mau rencana kili. Apa perbedaan antara roja dan tamani? Ar-roja ma qoronahu amalun. Harapan itu adalah satu keinginan yang disertai dengan ikhtiar amal dan perbuatan. Itu namanya harapan. Apa itu angan-angan? Punya keinginan tapi nggak ada ikhtiar dan perbuatan. Maka yang perlu kamu lakukan hari ini adalah harapan, bukan angan-angan. Karepe sugih, maunya kaya. Tapi nggak mau bekerja, nggak mau jualan, nggak mau dagang, nggak mau ke sawah, nggak mau macul. Tiap hari pekerjaannya tidur. Begitu bangun, nulis status WA. Akan indah pada waktunya. Ndang tangiyo cok, turumu miring, ababmu mambu, obatmu ndang diombe. Ini loh, hari ini mohon maaf, saya jalan-jalan ke beberapa negara, ternyata Pak, orang-orang NU itu hari ini menjadi idola untuk ngurusi masjid-masjid yang ada di dunia. Saya kemarin Desember ngaji di kota Den Haag, Belanda. Saya nguripi masjid di Belanda, Pak, rata-rata orang NU. Saya ke Brussels, Belgia, ngaji di sana. Ketemu orang NU yang menghidupkan masjid yang ada di Belgia, Brussels. Saya di Prancis 5 hari. Orang Prancis itu Islamofobia. Tapi ingat, yang menghidupkan Islam di sana orang-orang NU. Makanya ini satu abad NU, anak-anak muda NU harus bangga. Ah, NU itu tradisional Gus, desa. Enggak. Penampilan kita boleh desa, tapi utak kita harus internasional. Kalau saya ini Pak Bu, mengidolakan Imam Abu Hasan Asadili. Tokoh sufi tapi kaya raya. Tokoh sufi tapi penampilannya keren. Kenapa? Karena saya pengen membranding NU ini bukan pinggiran. Makanya kenapa kalau Anda lihat hari ini kok Gus Miftah Wirawiri di televisi, acara-acara infotainment saya mau masuk. Saya dalam rangka membranding kader muda NU tidak dikatakan pinggiran. Bahwa NU juga bisa keren. Betul? Makanya jangan kaget kalau Gus Miftah Wirawiri di acara infotainment, hot celebrity, selebritas, silet, macam-macam. Itu loh di RCTI setajam silet itu. Yo maklum kopinya adem kok. Adem, sangit. Mbak, belajarlah dari kopi. Ya Allah, wes sangit, kecemplung laron dan juga. Kok panesan rasanya kepiye ngono mau cangkemku. Oi, ono larone iki lho. Panitiane iki yo nendi lho. Vitamin matamu. Lah cara taklim nih kok, lah kopimu, wedangmu dicemplungi laler, itu jangan langsung diambil, didelep ke pisan. Loh iya, karena yang satunya penyakit, yang satunya obat. Sayap yang satunya mengandung penyakit, yang satunya obat. Persoalan ini bukan laler tapi laron. Vitamin K, apa K? Kok kemproh. Iki pengajian paling horor nih. Mosok kopi nih kiai kecemplung laron. Kowe ngapa? Enggak.
Hatiku rasane lara, kopiku kok malah digawa. Ar-roja ma koronahu amalun. Ayo nak. Sekarang kader-kader NU dibutuhkan di mana-mana. Saya terakhir kemarin ke Doha Qatar. Ketemu orang-orang NU ngurusi masjid-masjid di Doha Qatar, Bu. Artinya apa? Anak-anak muda NU seperti kita bisa besar, Mas. Malah diombe dhewe. Ganti kundi. Kok geting aku? Sing satset masih. Dadak nggodhok kompore minyak gas entek. Wah, cilaka. Ya wes, iki lagu andalanku saiki tentang NU. Satu lagu yang kita buat dalam rangka menyambut 1 tahun NU, 1 abad NU. Bengok sing banter, Muslimat karo Fatayat. Bapak NU, Ibu Mus. Liman. Boyo sing banter ngono lho. Aku kesele bengok-bengok kok. Slimat. Wis kopiku ilang. Ayo, sing banter. Bapak NU, Ibu Mus. Kakang Ansor Adeva tayat tahlilane saben malam. Mule tahlilan padha nggawa rahmat. Berkat sing dipikir. Wargane Pak Maksum iki kepiye to iki? Badokan tok. Salah. Pilih rahmat apa berkat? Ulangi. Bariki langsung selawatan. Bapak NU, Ibu Mus. Kakang Ansor Adeva tayat tahlilane saben malam. Mule tahlilan padha nggawa berkat meneh. Wis karepmu. Salatullah salamullah ala Rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Yen mus mati bondo ramelu, bojo ayu wis ana sing nemu, wis ana sing ning kubur rasane lara. Anak bojo ra tau ndonga, sing ning kubur padha tangisan. Anak bojo rebutan warisan. Salatullah salamullah ala toha Rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Wong urip ning ngalam donya iku ngono, mong sedelo bodho asor apes ino.
awan bengi do sulaya bodho asora pesino awan bengi do sulaya salatullah salamullah ala taha rasulillah rasulillah salatullah salamullah ala yasin habibillah salatullah salamullah ala yasin habibillah. Niki teng halaman Pondok Mamaul Huda. Bocah-bocah cilik kula dongake. Bocah cilik diulang ngaji, sesuk yen gedhe dadi kiai, dadi kiai. Amin. Urip pisan aja mung dolanan, ayo sregep nderek pengajian. Urip pisan aja mung dolanan, ayo sregep nderek sholawatan. Salatullah salamullah ala taha rasulillah rasulillah salatullah salamullah ala yasin habibillah salatullah salamullah ala yasin habibillah. Sallu ala Nabi Muhammad. Mangan roti ning tengah desa, kok kopine ora teko-teko, ora teko. Ning tengah desa ana pasar, kopine ora teko pengajiane bubar. Iki siir nggih Pak Lurah. Desa Bimorejo. Desa Bimorejo Krawuhan Gus Miftah. Lurah maksum lumayan gagah, lumayan gagah. Ana gajah adus ning belik, najan gagah manuke. Cilik matamu cilik. Cilik apa Bu Lurah? Mangan kopi ning dhuwur dingklik, kopine teko gelas cilik. Cilik. Mangan semangka ana isine, panitiane kok rada kere. Asik kok kaya wong Banyuwangi. Wis lagi nggih aku mau Pak Lurah wis, Pak Lurah mau wis ya. Ana gajah adus ning belik, senajan gagah manuke cilik. Saiki nggih aku dhewe. Dolan ning sawah adus ning kali, kayu nangka digawe lemari, digawe lemari. Gus Miftah gagah idola Banyuwangi, oke rondo sing njaluk diajari ngaji. Durap. Emangnya aku cowok apaan? Tuku bawang kleru mrica wis kebacut, sayang mung dianggep kanca.
Semarang kaline budak sing disayang matane. Sumpah sewangit. Oh, ibu-ibu juga minta. Oke. Ini syair untuk ibu-ibu, Mas. Buah belimbing, buah pisang, raine glowing, kakinya belang-belang, belang-belang. Buah belimbing di atas ketek, raine glowing tungkae. Ana sing jomblo ning kene. Sing jomblo ngacung. Sego liwat lawe jelantah, sego rawon kurang uyah, kurang uyah. Ampun tanglet kapan jomblo nikah, pacar mawon jomblo mboten. Sakno, sakno. Sak dongake. Akan datang satu saat kamu akan dipertemukan dengan orang yang tepat, yang kedatangannya untuk menetap bukan karena nafsu sesaat. Iya. Amin. Saya gus ulang nyekel HP, matamu kesuwen. Kok wis setengah telu ya? Kan aku capek. Nah, terus ke sampai jam sampai jam berapa ini, Bu? Insya Allah pengajian akan kita lanjutkan sampai subuh dengan cara menonton YouTube masing-masing. Oh, Pak Camat mau kebagian ya? Gue lagi Pak Camat ya sih kiwe. Wong Sorojo Krawuan Gus Miftah, Pak Camat lumayan gagah, lumayan gagah. Tapi sayang senajan gagah, bojone ora nambah-nambah. Langsung Bu Camat ngelirik, awas ke Pak, awas. Cangkeme mulur hati keloni. Ya langsung Pak Camat nyanyi, tul jaina ora nudel rapena. Nudel kerasa penak sing tidur rendang-rendangnya. Oh no Pak Camat. Kulo niku lak ngefans banget kalau Imam Abu Hasan Asadili. Ini kenapa anak-anak muda saya dorong untuk menjadi orang yang keren. Kita itu salahnya orang NU satu, Pak. Orang NU itu belajar dari Imam Abu Hasan Asadili yang dipelajari hanya tasawufnya tok. Padahal Imam Abu Hasan Asadili itu sugih ora umum. Pembantu nimawan 16. Imam Abu Hasan Asadili itu. Pakaiannya paling mahal. Bahkan dia pernah membeli kuda yang gubernur Mesir nggak kuat beli. Dibeli sama Imam Abu Hasan Asadili. Niku tokoh yang diidolakan oleh orang NU, mergo niku sing duwe thariqah Sadiliyah. Lah, kita itu nyontoh tasawufnya, tapi tidak mencontoh sugihnya. Seolah-olah kalau kiai kaya itu lucu. Saya ini nyuwun sewu, justru kiai NU harus kelihatan kaya. Sugih ngono lho, orang mau ketok tok. Masa pujian yang Masjid Mambaul Huda, alah paling benci aku dengar pujian itu. Rugi donya ora dadi apa-apa, rugi akhirat bakal cilaka. Sopo sing kondo rugi donya ora dadi apa-apa? Iki buktine rugi donya, gelasnya cuwilik. Ayo kowe. Cangkeme kae ndak rantek jadinya. Ya Allah. Kayak mesti muslimat ya ketok kayak. Mesti muslimat ketok, ambune ketok kok.
Sego berkat rasane nikmat, sego gandum sayure asem, beda fatayat karo muslimat, fatayat parfum muslimat balsem. Wis lungguh ngarep dhewe, tungkake selonjor ke. Meletek-meletek. Ada yang selonjor enggak itu? Aku selonjor kabeh. Sing selonjor mesti penyakitnya asam urat. Nah, mila nyuwun sewu, Imam Abu Hasan Asadili niku dongane ngeten. Wis tak dokai dongane Imam Abu Hasan Asadili, mudah-mudahan anak-anak Banyuwangi muda, kaya raya, tua, bertakwa, mati masuk surga. Amin. Niki dongane Imam Abu Hasan Asadili, kenapa dia kaya? Diwaca bareng-bareng. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbana wasi' alaina arzaqana wala tahjubna biha an ukhrana. Rabbana wasi' alaina arzaqana wala tahjubna biha an ukhrana. Apa kata Imam Abu Hasan Asadili? Ya Allah, berikan kepada kami rizki yang luas. Tapi jangan sampai rizki yang luas itu menutup akhirat kami. Mila nyuwun sewu, wong dongane wis cetha kok. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzab. Ndonga niku njaluk donyane sugih, akhirate ya sugih. Lah kok diwalik ning nggon-nggon masjid langgar, rugi donya ora dadi apa-apa. Ketika Imam Abu Hasan Asadili diprotes, Kiai, kok jenengan berbeda dengan kiai yang lainnya? Kok Anda bermewah-mewahan? Kok bajunya mewah? Kok cincinnya mewah? Kok jamnya mewah? Apa kata Imam Abu Hasan Asadili? Dia mengatakan apa? Hei, kamu tak kandani. Kenapa saya pakai baju mahal dan mewah? Seolah-olah bajuku ingin mengatakan, libasi yakul. Bajuku berkata, ayuhan nas, ini honion. Wahai para manusia, aku adalah kaya, bajuku mahal. Falatar hamuni, kamu jangan mengasihani saya. Jadi nyuwun sewu, kiai ini ku lak ketok guagah, wong ya segan nih. Contoh, Gus Miftah ngaji karo para artis kuwi. Saya kalau datang di hadapan para artis, penampilan saya kaya mudine Bimo Rejo, sarungnya ngelinting, ngambune kelembak menyan, cangkeme gadulen pisan. Ora kok ngenyek, memang lak kula dadi mudin Bimo Rejo, kula bermamewan, kula ya ora pantes. Tapi kalau saya di hadapan artis, penampilanku kaya mudin Bimo Rejo ya ora pantes. Liku limakol, makom, kabeh wong ki ana panggonane dhewe-dhewe. Milon jenengan persani, kenapa kok artis-artis niku manut ngaji kali kula? Karena saya menempatkan diri saya tidak mau berada di bawah mereka. Alhamdulillah udan bubar. Kula niku seneng lah pengajian, meh rampung pengajian udan, berarti udannya berkah. Amin. Cepet ya Allah, cepet ya Allah. Potong 50% matamu kuwi. Sandet meteng kuwi. Soalnya apa? Jangan sampai dakwahnya orang Islam itu dihinakan. Kula nyuwun sewu, Pak. Nggih pengajian sirkel kanca-kanca artis. Gagah. Zaman kula niku tahun 2012. Jamaah kula wis Anang Asanti. Jamaah kula wis Ayu Azhari, Desi Ratnasari, Marsanda niku melu kula. Sing sakniki luwih keren meneh. Artis-artis muda, janda-janda. Beuh, Wika Salim, Selin Evangelista, Aura Kasih, Nikita Mirzani. Yang terbaru idolanya Pak Camat, Lucinta Luna. Wahyu Pak Camat. Dibuka mak tungul. Ulone ndengongok. Maka nyuwun sewu, masa muda ini harus kita maksimalkan sebaik mungkin. Kalau hari ini pemuda-pemuda NU kaya, insya Allah NU akan semakin jaya. Amin Allahumma amin. Saya malu Mas,
Mbon gawe acara bingung arep golek sumbangan neng ndi. Kalau besok kamu kaya, begitu ada pengajian, rasa golek sumbangan, aku sing nanggung, gagah. Sapa kuwi? Kader Nahdlatul Ulama. Kayak pecine NU, tak dongake. Yang pecinya NU masuk surga. Amin. Pecinya. Diluk meneh hudan. Pun nggih. Masa mudanya dan kekuatannya. Kula dongake. Malam hari ini semuanya awake dhewe menjadi orang-orang yang dirahmati oleh Allah. Menjadi pemuda-pemuda yang berkualitas. Kenapa? Karena inna fiyati syubani amrul ummah wa fi aqdamiha hayataha. Santri hari ini adalah kiai masa depan karena naibun anil masyayikh. Mudah-mudahan ana pondok kayak ana TPQ Mambaul Huda melahirkan generasi-generasi yang luar biasa. Amin Allahumma amin. Baca hasbi robi pumpung sak derenge Jawa niki selawat sing kula waca damel munajat marang pangeran. Alhamdulillah qabul hajati. Amin. Hasbi Rabbi Jalallah ma fi qalbi ghairullah Nur Muhammad sallallahu la ilaha hasbi rabbi jalallah ma fi qalbi ghairullah Nur Muhammad sallallahu la ilaha illallah hasbi rabbi jalallah ma fi qalbi ghairullah Nur Muhammad sallallahu la ilaha illallah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma rzuqna istiqamah. Allahumma rzuqna bi ziyadatil ilmi war rizqi wal ibadah. Allahumma rzuqna ziyaratal Makkah wal Madinah. Allahumma rzuqna dzurriyyatan thayyibah. Allahumma rzuqna ahlan sakinatan mawaddatan warahmah. Allahumma rzuqna bi alfi quwwah. Allahumma rzuqna bi alfi barakah. Allahumma rzuqna bi alfi karamah. Allahumma rzuqna min ahli sunnah wal jamaah. Allahumma rzuqna bi husnil khatimah wa na'udzubika min su'il khatimah wa adkhilnal jannata mal abrar ya azizu ya ghafar ya rabbal alamin walhamdulillahi rabbil alamin. Sedaya panitia matur nuwun hadanallahu wa iyyakum ajmain wal afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.